Ya, mesti yang pendek kan. Baru ya. Oke, 1, 2, ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel STT Maur Saron Lampung. Terima kasih tetap setia menyaksikan kami. Kita kembali lagi bertemu di dalam acara podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Hari ini teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol, tapi berbeda dengan biasanya, karena kalau biasanya kita ngobrol bareng mahasiswa, hari ini kita kedatangan satu tamu spesial. Pasti teman-teman kenal dengan beliau. Ini the one and only Ibu Rina Nahwai. Shalom Ibu. Shalom, jangan bilang spesial dong. The one and only spesial tamu undangan. Karena biasanya kita ngundang mahasiswa, hari ini yang datang foundernya. Pertama-tama terima kasih Ibu Rina telah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kami di acara podcast STT Maur Saron Lampung. Ibu jauh-jauh dari Jakarta akhirnya meluangkan waktu untuk bisa datang ke sini. Sehat Ibu? Sehat, puji Tuhan. Kelihatannya juga sangat bugar dan selalu sehat. Setiap datang ke Lampung pasti selalu sehat dan bugar. Kan Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, sepertinya Ibu selalu gembira. Iya, harus mempertahankan kegembiraan. Iya. Nah, pertemuan kita hari ini, saya sangat bersyukur Ibu bisa bergabung dengan kami karena memang banyak juga yang request kapan nih bisa wawancara sama Ibu Rina. Banyak teman-teman yang request di YouTube, di sosial media. Jadi sebenarnya Ibu Rina udah banyak fansnya. Puji Tuhan ya. Banyak yang tunggu-tunggu. Gitu. Nah, kita pasti ngobrol seputaran tentang kampus kita. Ya. Hal yang selalu ingin saya tanyakan kepada Ibu dari beberapa waktu yang lalu adalah mengenai sejarah kampus ini, begitu. Ya. Mengapa mimpi ini bisa ada tentang kampus STT Maur Saron Lampung? Ya, karena kan Pak Yakub kan dilahirkan di desa yang kecil, di pulau yang kecil sekali, di Ambon, di Pulau Nusa Laut. Ya, itu sangat kecil tempatnya. Ya puji Tuhan, kalau dulu kan di sana belum ada playgroup ya, TK saja ya. Iya, TK, SD, ya. TK, SD, SMP masih di kampung. Lalu karena nilainya baik, jadi diundang ke Jakarta oleh kakaknya yang seorang pelaut. Ya, jadi bukan kuliah sekolah, melanjutkan sekolah SMA di Jakarta. SMA di Jakarta. Jadi langsung dari kampung langsung tembak Jakarta orang bilang ya. Jadi tidak bermalam lagi di kota Ambon. Jadi tidak tahu kota Ambon seperti apa, hanya garis besarnya saja langsung ke Jakarta. Sampai Jakarta teruskan sekolah SMA. Setelah sekolah SMA ya terpanggil untuk sekolah pendeta. Nah, waktu masih sekolah SMA begitu, ya sudah mimpi nyanyi di gereja. Jadi guru sekolah minggu, iya. Tidak bisa main musik, memang lucu. Jadi pakai tamburin ya. Jadi pukul di kaki begini ker gitu ya. Pukul ker gitu. Lucu saya ya, terkenangnya begitu lucunya gitu. Nggak bisa main gitar tapi pakai tamburin pukul di kaki gini ger gitu. Nah waktu pimpin nyanyi, jadi pendirinya daripada GBI yaitu Dr. HL Senduk melihat, wah dia bilang ini anak Ambon bagus ya pimpin nyanyi gitu, boleh tuh. Lalu tantenya yang mengajak ke gereja di Jalan Kuitang waktu itu, beliau mengatakan begini, iya nih Om, anak ini mau sekolah pendeta di mana ya? Oh mau sekolah pendeta, ya sudah. Jadi kasih memo, tolong ya terima anak ini ada berbakat. Jadi sudah masuk sekolah pendeta. Tentunya diperiksa waktu itu periksa paru-paru. Kebetulan pendeta GBI ada Profesor Dr. Robert Uci. Jadi semua mahasiswa diperiksa paru-parunya harus sehat gitu. Kalau boleh tahu dulu Pak Yakub sekolahnya di mana ya, Bu? SMA-nya
bukan sekolah pendetanya. Oh, di Petamburan, GBI punya. Di Petamburan. Iya. Oh, jadi kampus Petamburan itu udah ada dulu. Oh. Iya. Mungkin angkatan pertama kali Pak Yakub ya. Angkatan pertama. Iya, karena waktu bangun-bangun itu asrama, bantu-bantu itu angkat-angkat batu bata. Oh, masih pembangun. Iya. Berarti memang angkatan pertama banget. Waduh, saya juga bangga nih bisa kuliah di Petamburan. Itu Pak Yakub kuliah di Petamburan. Ya, lulusan sana. Lulusan di sana. Nah, berarti masuk sekolah pendeta, kemudian? Setelah lulus SMA masuk pendeta, sekolah pendeta sana, kemudian teruskan lagi kuliah ke STT Pegangsaan. STT. Proklamasi. Di proklamasi. Iya. Melanjutkan untuk habis studinya. Tapi hanya 1 tahun atau 2 tahun, lalu Om Ho, panggilan akrabnya Om Ho, yaitu dokter HL Senduk. Sudah kamu Yakub, kamu ada talenta, dikirim ke Korea ya, gitu. Jadi ke Korea. Ambil pertumbuhan gereja. Pulang dari Korea, ya sudah mengembalakan sidang di Jalan Kuitang. Akhirnya merintis gereja. Dulu memang bantu di Kuitang. Oh, ada gereja sudah ada, kemudian Pak Yakub membantu di sana. Iya. Kembali dari Korea, jadi kembali ke Kuitang. GBI. Nah, dari penggembalaan itu akhirnya berjalan semakin besar. Ya, kurang lebih 20 orang ya waktu itu ya. Wah, 20 orang. Waktu sebelum pergi ke Korea sih banyak, sudah ratusan. Begitu pergi ke Korea menurun sampai 20 orang kurang lebih jiwa. Begitu. Jadi mulai 20 jiwa melayani. Ya puji Tuhan. 1 kali ibadah tidak cukup, 2 kali, 3 kali sampai 4 kali, wah sudah tidak bisa menampung. Akhir cari tempat, pindah-pindah terus begitu. Karena pindah-pindah terus, saya katakan dengan waktu itu kan udah jadi suami dong. Oh iya. Menikah. Ya, pulang dari Korea nomor 1 menikah. Sebelum ke Korea sudah ya ada janji. Ya, malah saya mau diajak ke Korea, saya bilang nggak mau nggak mau. Bukan masalah dingin ya. Maunya cepet-cepet nikah, saya bilang nggak mau, saya nggak mau buru-buru nikah. Masih mikir-mikir dulu mau pilih yang lebih baik lagi toh. Aduh, iya dong. Para wanita. Iya dong. Tapi akhirnya memang Pak Yakub yang terbaik. Akhirnya memilih Om Yakub. Nah, kemudian setelah berkembang begitu jadi ratusan, berpindah-pindah tempat dia, Bu. Sampai 4 kali ibadah. Wow. 1 kali ibadah kurang lebih 300 sampai 400 sudah tidak cukup lagi. Wow. Jadi cari tempat. Begitu mulai cari tempat, saya katakan dengan beliau, "Pak, ini pindah-pindah dulu tempat ya." Saya bilang, "Maaf ya, dulu kan saya kan seorang pedagang. Kan mesti ada merek paten. Dulu kan GBI Kuitang. Pindah-pindah terus bagaimana? Pindah ke Raden Saleh. Masa kasih nama Raden Saleh, GBI Raden Saleh, sedangkan di samping itu sudah ada GBI Raden Saleh. Masa itu Raden Saleh 1, kita Raden Saleh 2, siapa yang bikin 1? Iya kan?" Akhirnya saya katakan kepada suami, saya bilang, "Pak, kasih nama aja Mawar Saron supaya kop suratnya tidak roba-roba. Karena kenalan Papa kan banyak kan orang luar negeri. Masa kemarin GBI Kuitang, lalu sekarang GBI Raden Saleh. Nanti pindah lagi GBI apalagi. Saya bilang kop suratnya tuker-tuker, namanya pun tuker, stempel pun tuker. Saya bilang kasih aja deh nama Mawar Saron." Oleh sebab itu ada yang menanyakan kenapa kok namanya nama bunga gitu, Mawar Saron. Karena saya yang kasih usul begitu. Jadi ya udah pakai nama Mawar Saron. Ada apa di balik nama Mawar Saron? Oh, nah ini rahasianya. Kenapa memilih Mawar Saron? Ya dulu waktu saya masih muda, ya masih anak-anak lah ya, ke sekolah minggu. Sekolah minggu itu bukan GBI, Pantai Kosta. Kebetulan ya guru sekolah minggunya adalah papa mertua daripada pendeta Ferry Haurisa yang gereja di pendeta dari GBI. Beliau punya papa mertua guru sekolah minggu saya. Dulu di Senen, Gang Jagal, situ ada
Pantai Kosta, gereja Pantai Kosta. Jadi kami semua anak-anak suruh nyanyi Yesus Kembang Mawar Saron begitu. Jadi pakai bunga ya, bunga masing-masing pegang bunga mawar. Jadi nyanyi Yesus Kembang Mawar Saron, engkau jantung hatiku begitu. Terus saya kan orang pemalu. Aduh gimana pemalu suruh nyanyi begitu, nggak mau, dipaksa-paksa terus. Akhir saya bilang nggak mau nyanyi Dan waktu itu kan saya juga nggak sekolah bahasa Indonesia, saya masih WNA, warga negara asing. Jadi bahasa Indonesia saya juga agak-agak masih belum fasih ya. Jadi bukan kata nggak bisa R, tetap bisa R, cuman nggak suka lah tampil-tampil begitu. Ini kalau mau ditawar juga saya sebenarnya nggak seneng juga untuk tampil-tampil begini. Maunya belakang meja. Nah jadi berkesan sekali kepada saya nama Mawar Saron itu. Jadi saya bilang coba ya pakai nama Mawar Saron. Lalu Pak Ika pikir-pikir ya nama samaran lain daripada Tuhan kan juga Mawar Saron. Jadi ya begitulah jalan ceritanya. Itulah jadi ketahuan nih ya rahasianya. Nama Mawar Saron. Iya. Nah akhirnya kemudian nama Mawar Saron muncul, lahir, dibentuklah GBI Mawar Saron dan berkembang pesat ya. Iya, puji Tuhan. Yang tadi Ibu sampaikan dari 20 jiwa. Iya. Kalau sekarang mungkin 10.000 lebih. 10.000 dari 10 jiwa ke 10.000 jiwa. Waduh, itu pekerjaan Tuhan. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian Ibu gereja yang besar yang akhirnya berkembang begitu pesat, kemudian menghasilkan mimpi. Dan mimpinya adalah salah satu sekolah kita ini. Ya, seperti saya tanyakan tadi. Bagaimana mimpi ini muncul nih di Pak Yakob dan Ibu sebagai founder? Dulunya kan tempat ini Pak Yakob beli, lalu dibuat sekolahan umum. Ya, buka TK gratis, lalu SMP gratis, lalu SMK jurusan mesin juga gratis. Jadi 1 bulan kita keluarkan dana 60 juta. Semua gratis, tapi tidak ada satupun yang bertobat. Maunya Pak Yakob harus ada 1 orang, ya paling minim lah 1 tahun 1 anak bertobat. Tapi tidak ada yang bertobat, sudah 10 tahun lebih buka sekolah umum. Hanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya sedikit-sedikit. Kalau kita yang di Jakarta 3 bahasa ya. Sekolah Mawar Saron yang di Jakarta 3 bahasa. Kalau di sini cari guru bahasa Mandarin kan sulit ya. Susah sekali. Lalu karena tidak ada yang bertobat sudah 10 tahun lebih begitu, Pak Yakob tergerak, ngapain kita kasih makan anak-anak orang yang tidak bisa terima Tuhan dengan baik begitu ya. Tidak kenal Tuhan kan sayang, itu persembahan dari jemaat. Bagaimana kalau kita buka sekolah Alkitab begitu? Saya bilang ya sudah, buka sekolah Alkitab boleh. Jadi ya dari tahun 2014 sudah mempunyai rencana untuk buka sekolah Alkitab. Ya, jadi ini tanah tadinya kan kosong. Jadi mulai dibangun begitu pelan-pelan. Ya puji Tuhan. Beres. Menarik sekali ketika tadi Ibu cerita bahwa sebelum sekolah ini ada, sebelumnya Ibu dan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahua MA sudah membuka TK. Sekolah umum. Ya, TK gratis. SD, SMP. SD tidak. Karena tidak. SD sudah ada, TK tidak ada, jadi kita buka TK. Jadi TK, SMP dan SMK. SMK mesin. Iya. Dan gratis. Gratis. Dari TK. Iya. Hanya tiga ini aja, 3 jenjang. TK, SMP dan SMK. SD tidak. Kenapa? Aneh ya. Karena daerah sini sudah ada SD. Jadi kita jadi kita melihat kebutuhan masyarakat penduduk sini atau masyarakat sini. Berarti memang ketertarikan atau beban dalam dunia pendidikan itu sudah ada. Iya. Kami buka dulu yang di Jakarta. Iya. Tahun 2001. Lalu Pak Yakob lihat kayaknya kok saya seneng gitu di pendidikan. Lalu Pak Yakob jadi pikir, di Lampung juga buka lah gitu, menolong orang Lampung. Ya sudah buka. Jadi pakai namanya juga TK Mawar Saron, SMP Mawar Saron, SMK Mawar Saron. Dan ada asrama putra putri.
Di seberang itu kan sampai iya, sekarang. masih ada gedungnya, Iya. masih ada sampai hari ini masih kokoh Iya, berdiri. iya. Nah, yang sering juga ditanyakan nih Bu tentang sekolah kita. Iya. Kenapa dibangun di kampung tua? Itu juga sering ditanya sama Iya. kami mahasiswa. Kok Pak Yakob nggak bangun sekolah di Bandar Lampung yang kota Iya. gitu? Kenapa harus di kampung tua yang bisa kita katakan sangat jauh ya dari Iya. kota, dari Iya. mana-mana akses begitu? Saya juga katakan dengan Pak Yakob. Kan beliau sering ke sini, tapi saya kan tidak pernah diajak. Katanya jauh, nanti kamu mabok lah, apalah. Begitu bangunan tidak selesai, baru saya diajak ke sini. Jadi saya bagian yang rumit-rumit begitu, rumit-rumit untuk menyelesaikannya. Termasuk sekolahan yang TK, SMP dan SMK akan ditutup, kan kita harus panggil guru-guru semua dan Dignas, orang Dignas. Iya. Nah Pak Yakob tidak sanggup bicara, ya biasalah wanita dikeluarin lah istrinya. Iya. Wanita sebagai penolong begitu ya. Iya. Jadi kalau yang manis-manis Bapak Gembala. Kalau yang kurang biar Ibu Gembala. Yang wah ini jagoannya nih. Aduh jagoan. Nah, gimana mengenai lokasi? Kenapa memilihnya di sini? Ya, karena kan ada satu dulunya jemaat kami Ibu Christine. Beliau imigran ke sini. Ya. Ke Lampung ini. Jadi beliau bangun gereja yang sekarang masih ada sisanya itu di depan. Oh iya, gedung gereja di depan, gereja lama. Ya, tidak maju, lalu dia jual ke Mawar Saron, lalu Pak Yakob beli. Awalnya begitu. Jadi ya sayang kan, Iya, benar. jemaat ada walaupun tidak banyak, bangunan sudah ada. Jadi ya sudah Pak Yakob beli. Setelah beli itu gereja, jemaatnya ada, lalu ya cari pendeta untuk mengembalakan ada. Kemudian ada lagi tanah-tanah yang mau dijual, ya sudah beli sampai 18 sertifikat ya. Wow. Ya, sampai 18 sertifikat. Kemudian Pak Yakob pikir daripada kosong-kosong begini, sudah bangun sekolahan tapi tidak ada yang bertobat, kita alihkan saja buka STT. Begitu ceritanya. Jadi memang awalnya adalah karena ada gereja yang kemudian dialihkan ke Mawar Saron. Iya, gitu. betul. Tapi memang saya percaya tidak ada yang kebetulan. Iya, Masih ada benar. rencana Tuhan kenapa di sini. Tetapi akhirnya penjelasan Ibu memberikan jawaban atas banyaknya pertanyaan kenapa di kampung itu, karena sering sekali ditanyain gitu. Baik. Waktu saya datang saya bilang, aduh jauh amat, saya bilang kayak di ujung kulon, padahal belum pernah ke ujung kulon. Tapi udah serasanya ke ujung kulon. Saya bilang gak ada yang lebih jauh lagi nih. Saya tantangin Pak Yakob, beli yang lebih jauh aja lagi, ini kurang jauh saya bilang. Nah, berbincang-bincang mengenai mimpi tadi Ibu, bahwa akhirnya memang dari dulu Pak Yakob tertarik dengan pendidikan karena di Jakarta sudah ada sekolah. Iya. Kemudian akhirnya kita kembangkan sampai ke Lampung. Iya. Nah, saya ingin sedikit menyinggung mengenai mahasiswa begitu. Karena saya pernah nanya juga ke Pak Michael. Pak Michael kebetulan sudah saya wawancara di kursi ini. Ya udah ngobrol bareng saya. Nah, saya pernah tanya kenapa sekolah kita mengambil anak-anak dari desa. Saya katakan begitu. Kenapa dari seluruh desa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ujung ke ujung dipilih nih satu-satu. Apakah karena memang sejalan dengan kisah Pak Yakob yang tadi Ibu sempat cerita, datang dari desa yang sangat kecil, kemudian ke Jakarta. Apakah mimpi itu kisah hidupnya yang kemudian diterapkan begitu? Kan Pak Yakob juga waktu itu PPIO. Singkatan dari penginjilan Oikumene. Yang ada di Petamburan juga. Pak Yakob sebagai ketuanya. Jadi keliling Indonesia. Tentunya tidak semua di kota-kota besar, sampai ke daerah-daerah. Lalu mendengar pendeta GBI di pelosok-pelosok terpencil, anaknya ingin sekolah pendeta, tidak mempunyai dana. Jadi tiap tempat hampir seperti itu. Lalu Pak Yakob
cerita ke saya gimana ya, saya bilang aduh saya nggak ngerti. Saya bilang gitu ya, karena waktu itu saya nggak mau ambil resiko. Jadi saya bilang saya tidak mengerti. Tapi setelah saya buka sekolah, saya takut ya, bagaimana bilang nggak ngerti, lu buka sekolah kok bisa gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus bantu. Jadi kata Pak Yakub, kesian loh, saya udah keliling-keliling Indonesia, hanya waktu itu belum ke ini aja, belum ke Wamena, Papua. Iya, Wamena belum. Tempat lain semua sudah, seluruh Indonesia sudah dikunjungi dan membuat KKR di lapangan-lapangan, berjumpa dengan banyak-banyak pendeta. Mereka ingin, anak-anaknya pengen, katanya, aduh saya kepengen loh kayak Om Yakub gitu, bisa khotbah, mantap KKR di lapangan. Aduh mau sekolah, tapi orang tua bilang, nak nggak punya uang nak, persembahannya kan di desa kan hanya singkong, bukan berupa uang gitu. Bagaimana mau sekolah di Petamburan? Jadi Pak Yakub bilang, udah dah, kita punya lahan dan kita punya sekolah, tutup saja sekolah TK, SMP dan SMK, kita ganti ke STT. Jadi begitu Yoges. Mengenai perjalanan Pak Yakob, kebetulan Pak Yakob itu juga pernah ke tempat saya, Ibu. Oh begitu. Jadi bener dong ya, udah keliling ya. Saya mau cerita sedikit ya mengenai Om Yakob ya. Saya sangat kagum dengan beliau. Saya ingat sekali Om Yakob pernah KKR di tempat saya di Tanah Karo tepatnya. Memang salah satu kabupaten kecil di Sumatera Utara, Kabupaten Karo. Jadi saya ingat Pak Yakob dulu pernah buat acara KKR di Stadion Samura namanya. Satu-satunya stadion. Saya ingat sekali kenapa saya akhirnya dulu bisa kuliah ke sini tuh karena orang tua saya sering dengerin khotbah Om Yakob di radio. Jadi kan memang di Tanah Karo itu mayoritasnya Kristen, Ibu. Nah, jadi setiap hari Minggu bahkan sore itu khotbah pendeta-pendeta itu selalu disiarkan di radio. Nah, salah satu khotbah yang sering diputar itu khotbah Om Yakob. Jadi dulu saya gereja suku. Nah, sering dengar khotbah Om Yakob, akhirnya orang tua saya pindah ke gereja Bethel Indonesia, bergabung. Itulah awalnya kenal Om Yakob. Makanya ketika tahu berita Om Yakob buka kampus, wah, orang tua saya excited sekali, makanya saya dikirim ke sini. Makanya karena ibu singgung Om Yakob keliling Indonesia, jadi kangen sama Om Yakob ya. Nah, kita kembali ke penjelasan yang ibu katakan, dari anak-anak pendeta ini banyak yang pengen kuliah, lanjutkan, jadi mungkin ingin meneruskan orang tuanya benar. di desa. Wah, tidak mempunyai dana, bagaimana? Jadi Pak Yakub pikir, kenapa kita tidak sekolahkan mereka? Gratis. Apalagi Tuhan sudah berkati kita dengan jemaat yang jemaat yang besar dan juga bermurah hati. Mau membantu pelayanan. Jadi kita punya gereja sudah lama sih membantu sampai 2 ton beras ke Petamburan, sekolah Alkitab. Sudah puluhan tahun lah. Jadi kata Pak Yakub, masa hanya kasih beras saja 2 ton, 1 bulan tuh 2 ton. Karena mahasiswa kan cukup banyak di Petamburan. Kenapa kita tidak lebih lagi memberi gitu? Tapi ya kita buka sendiri di Mawar Saron, Lampung ini. Di Lampung. STT Mawar Saron Lampung. Nah, kita udah bahas banyak sekali tentang perjalanan, apalagi perjalanan Om Yakob yang kalau kita ceritakan pasti nggak cukup waktu untuk menceritakan perjalanan Om yang begitu luar biasa. Namun yang ingin saya tanyakan begini, Ibu kan udah buka sekolah nih di Jakarta dulu, kemudian buka sekolah di Lampung, kemudian buka sekolah lagi di STT maksudnya, kemudian dikembangkan. Nah, ketertarikan mengenai dunia pendidikan itu dari mana, Bu? Kenapa tiba-tiba ada dalam diri Ibu Rina bahwa wah, saya tertarik nih dalam bidang pendidikan seperti itu? Kalau saya pikir-pikir kayaknya saya dari usia 9 tahun, 10 tahun senang begitu ya. Senang begitu jadi guru atau jadi dosen begitu. Saya sendiri sampai lupa. Ibu saya bertanya kepada saya, nanti kalau kamu sudah dewasa mau jadi apa? Gitu. Saya sendiri sudah lupa. Begitu saya buka sekolah di
Jakarta, Di Jakarta. baru mama saya bicara, kamu dulu ya bicara loh. Mama tanya, kamu cita-cita apa kalau sudah besar mau jadi apa gitu. Kan ada orang bilang mau jadi dokter lah, mau jadi polwan gitu kan. Iya. Atau mau jadi pengacara. Kalau saya bilang saya ingin jadi guru tapi muridnya yang besar-besar. Bilangnya gitu. Mau jadi guru. Jadi waktu kecil memang sudah sering menyampaikan bahwa ada ketertarikan gitu. Iya. Jadi kurang lebih saya usia 9 tahun waktu itu. Sangat kecil. Ya, jadi maaf. Jadi ada tisu nggak? Boleh. Jadi karena ingat jadinya ada lucunya, ada sedihnya juga ya. Tetangga kan orang minus semua ya. Iya. Jadi hanya kami yang punya televisi waktu itu ya. Iya. Walaupun masih hitam putih. Jadi tetangga suka nonton di rumah begitu ya. Kumpul-kumpul begitu. Terus saya pikir, aduh ini anak-anak kesian ya. Belakang-belakang rumah dari orang tua saya. Mereka ada kumpul begitu. Jadi saya mulai ajar mereka bahasa Inggris gitu. Walaupun masih sederhana. Kurang lebih saya usia 9 tahun, 10 tahun begitu. Mereka pada seneng gitu. Ada yang gak bisa bahasa Indonesia, saya ajar mereka bahasa Indonesia. Saya pikir memang lucu juga saya ya. Nggak ngerti juga deh, memang karunia kali yang Tuhan kasih. Pasti. Dari Tuhan. Wow. Jadi dari kecil sudah ada keinginan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Akhirnya sampai sekarang. Bukan teman ya, anak-anak belakang rumah. Oh, belakang rumah. Yang sederhana orangnya. Wow. Sangat sederhana. Boleh dikatakan di bawah garis. Kita bisa ngerti. Jadi umur 9 tahun ya. Iya. Wow, itu masih sangat, mungkin kelas 3 SD. Iya begitulah. Kelas 3 SD udah ngajarin anak-anak. Waduh. Wow, keren. Nah, akhirnya jiwa itu kemudian tetap ada. Tapi tadi Ibu bilang sempat berdagang ya. Bantu orang tua. Iya. Berjualan. Saya kalau pulang sekolah suka bantu orang tua. Kebetulan orang tua ada 2 toko dagang tekstil. Jadi saya pikir kayaknya saya kalau hanya belajar, makan, tidur begitu kayaknya berdosa. Jadi saya pikir saya bantu lah. Bantu dagang begitu. Akhirnya lama-lama tapi tetap hati mengenai pendidikan itu tetap ada. Iya, lebih senang di pendidikan. Dan saya umur 14 saya sudah bantu di sekolah minggu. Usia 14. Ngajar sekolah minggu. Iya. Berarti memang sangat senang dalam dunia pendidikan. Walaupun tidak bisa jadi guru sekolah minggu ya, karena kan dulu kan belum ada bimbingan atau apa begitu. Jadi baca Alkitab sendiri ya, belum ada buku cerita buat anak-anak. Baca gitu nanti uraikan sendiri, paling gampang cerita apa Sakius. Nah disitulah saya kenal dengan Pak Yakub di usia 14. Beliau juga mengajar sekolah minggu juga. Cuma saya nggak tahu kalau diam-diam beliau naksir sama saya nggak tahu. Oh berarti ketemu Om Yakub itu kisahnya sama-sama. Iya banyak orang tanya, kok bisa ya orang Chinese ketemu sama pribumi Ambon, kenal di mana begitu ya? Tadi sebenarnya saya ada ini. Nggak berani tanya. Saya benar-benar malah sendiri ngomong ya. Iya, saya nggak berani itu nggak boleh. Ternyata udah diceritain. Jadi umur 14 sudah saya bantu. Ya hanya waktu itu sih kalau ada yang pipis gitu ya saya bantu, antar. Iya, belum bisa mengajar. Ya paling-paling mimpi nyanyi begitu di usia 14. Sudah dipenuhi Roh Kudus juga umur 14. Wow. Iya. Nah, jadi ketemu Om Yakub di situ ngajar sekolah minggu. Iya, sama-sama jadi guru sekolah minggu, iya. Nah, kalau kita melihat ya dari yang tadi Ibu cerita dari umur 9 tahun udah ngajar, kemudian guru sekolah minggu, dari berpuluh-puluh tahun perjalanan sampai akhirnya di titik ini di mana Ibu udah berhasil buka TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekolah tinggi nih. Melihat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan.
Anugerah Tuhan ya semua ya. Iya, anugerah Tuhan. Tuhan. Dan saya juga heran di usia 9 tahun juga saya suka mimpi tepat semua. Wow. Bingung saya juga. Jadi memang Tuhan kasih karunia mimpi juga ya. Kebanyakan benar mimpinya begitu. Tidak ngerti juga saya. Jadi di usia 9 tahun saya mimpi guru saya meninggal. Pada sehat-sehat benar, 3 hari kemudian meninggal. Saya takut jadinya. Mungkin karena takut itu jadi saya banyak berdoa. Sehingga di usia 14 saya dipenuhi Roh Kudus. Begitu. Ya mungkin dari kandungan ibu kali ya saya sudah dipilih oleh Tuhan itu ya. Amin. Yang di dalam Alkitab Amin. itu. Amin. Memang itu iman kita. Nah, kemudian dari sekolah kita yang sudah terbangun dengan sangat luar biasa, ya kita juga sedang berusaha bagaimana sekolah ini berkembang. Iya. Nah, mengenai visi dan misi, ya kita ngomong tentang visi dan misi. Kira-kira apa harapan ibu tentang STT ini ke depannya? Ya, kita kan tentunya merindukan agar semua lulusan daripada STT Mawar Saron ini ya bisa menjadi orang yang hebat. Amin. Ya, berhasil di dalam segala hal. Dan tentunya ya harus dipenuhi Roh Kudus juga ya. Amin. Ya mungkin nanti juga Tuhan akan lengkapi dengan karunia-karunia khusus, karunia mimpi kah, karunia apa, pendengaran ya. Amin. Begitu. Iya. Jadi harapannya adalah supaya mahasiswa-mahasiswa kita bisa menjadi Om Yakub yang baru. Iya. Untuk Indonesia. Saya mendengar kesaksian Om Yakub ketika ditayangkan di YouTube, melihat bagaimana perjalanan beliau menceritakan kisah hidupnya dan memang benar-benar memberikan teladan iman bagi kami semua, terkhususnya mahasiswa di STT Mawar Saron Lampung, karena saya masih menikmati pertemuan dengan beliau. Sebenarnya beliau sering datang ke sini, sering ngobrol. Tiap minggu dulu ya, tiap minggu datang. Tiap minggu datang, selalu bersemangat. Tidak ada capeknya. Tidak ada capeknya. Bahkan pernah ada foto yang viral tuh. Oh ya. Jadi Om Yakub ketiduran di bandara, akhirnya diupload sama satu orang di sosial media. Iya, iya. Saya bilang wow. Ini karena cinta Om Yakub sama kampus kita nih. Dia beliau capek-capek sampai ketiduran di bandara. Iya. Nah, Ibu Rina, mengenai perjalanan tadi kita sudah ceritain sedikit tentang perjalanan gereja, perjalanan kampus, kemudian perjalanan pelayanan. Nah, selama perjalanan selama perjalanan pelayanan, bidang-bidang apakah yang selain pendidikan yang mungkin ada ketertarikan di situ? Ya, mengenai kesehatan saya juga seneng ya. Kesehatan. Seneng. Karena kita kan harus sehat. Kalau kita nggak sehat, tidak bisa melayani Tuhan. Benar. Oleh sebab itu kan saya suka bilang sama Yoges jangan gemuk-gemuk. Yoges jadi malu. Saya adalah salah satu anak yang sudah dinasihati berkali-kali teman-teman untuk diet. Aduh, gagal terus ini. Kalau berat badan ideal kan enak. Benar. Iya. Pak Yakub juga susah dibilang suruh ideal berat badan, malah bilang gini, lelaki tuh jangan perutnya kecil, harus besar, kalau pakai jas keren. Padahal sebenarnya lebih bagus ideal. Iya. Sehat. Perempuan atau laki-laki sama lah, harus beratnya ideal. Terlalu kurus juga tidak baik, kelebihan berat badan juga tidak baik, karena nanti lututnya yang akan kena sakit ya. Iya, sakit. Ada juga orang bilang begini, kok mau ya ke Lampung? Saya bilang begini, saya penasaran sebenarnya dengan Lampung. Karena papa saya kan dari China Utara, jadi bawa santung linen atau silk dari santung. Papa saya dulu di rumahnya agak besar, jadi ada piara ulat-ulat sutra. China Utara kan dingin sekali, bisa 40 derajat di bawah nol. Wow. Jadi di rumahnya, ya puji Tuhan rumahnya agak besar. Jadi ada piara-piara itu ulat sutra. Jadi tenun sendiri itu kain sutra. Wow. Jadi dari sana datang ke Indonesia bawa kain itu. Saya juga kurang tahu bagaimana bawanya ya. Orang santung di Indonesia tidak banyak. Waktu itu hanya 100 orang.
Jadi mula-mula menurut ceritanya papa saya ke Singapura, tapi kurang laku dagang ini kain sutra begitu dari santung linen kan terkenal dulu. Yogis sih belum lahir lah. Belum. Lalu ke Lampung papa saya, tentu nggak tempat ini dong, Lampung sebelah mana saya tidak paham. Pokok ke Lampung tapi kurang laku. Lalu balik lagi ke Jakarta. Lalu sampai ke Pontianak gitu, dagang. Ternyata ke Pontianak dapat jodoh, yaitu mama saya numpang lahir di Sosok. Iya, lalu dibawa ke Jakarta. Jadi dagang di Jakarta, puji Tuhan bisa maju ya sampai bisa beli rumah. Sampai orang tua saya meninggal masih ada ya warisan lah begitu. Warisan rumah begitu bisa dibagi-bagikan ke anak cucu. Iya. Jadi penasaran. Penasaran. Iya, emang di Lampung ada apa sih gitu ya. Gitu. Lalu herannya suami kenapa kok kegiatan STT di Lampung ya. Jadi saya betah. Maka orang bilang kok betah ya lahir di Jakarta kok mau ya ke Lampung. Karena memang ada. Jadi udah tahu ya kenapa ya. Terima kasih udah diceritain. Tapi mungkin waktu tahun-tahun segitu pasti Lampung ini belum seramai. Di kota Lampung lah. Sama sebelah mana saya tidak paham. Heran tuh perjuangan papa saya, tidak bisa bahasa Indonesia berani. Wow. Kan dari China, mana ada kursus bahasa Indonesia, tidak ada. Pakai bahasa China. Wow. Dari China mendarat ke Jakarta, tentu pakai kapal laut waktu itu. Belum ada pesawat. Berapa? 77 tahun yang lalu. Wow. Belum lahir lah, aku juga belum lahir. Mungkin orang tua saya juga belum lahir. Ke Jakarta, lalu ke Lampung. Wow. Sebelum ke Jakarta, ke Singapura dulu. Ternyata tidak bisa laku dengan harga yang baik begitu. Terus ke Lampung nggak bisa. Kenapa di Jakarta bisa lama dan bisa terjual baik dengan harga yang lumayan? Karena banyak nyonya-nyonya Belanda waktu itu. Wow. Zaman Belanda itu kan seneng beli kain-kain sutra dari China begitu. Wow. Ceritanya. Jadi kebanyakan cerita, ayo guys. Gak apa-apa. Jarang-jarang. Sudah malam ini. Nah, terima kasih. Iya. Jadi ceritanya ngalor ngidul. Tapi pasti teman-teman di rumah pasti seneng banget. Oh begitu ya. Bisa dengar cerita dari Ibu. Kenapa bisa ke Lampung? Kenapa bisa betah? Karena pasti banyak yang nanyain. Rahasianya ini nih ya, ketahuan nih ya. Karena nggak semua orang berkesempatan untuk ngobrol langsung sama Ibu Rina karena kesibukan yang padat. Saya tahu Ibu Rina padat banget. Iya, bulan minggu lalu kan baru pulang dari Medan. Oh iya, sampai di kampung saya. Bulan depan kembali lagi ke Pontianak nih. Pontianak masih minta terus gimana ya? Oh iya, kemarin kalau nggak November saya sudah ke Pontianak dari sinode yang lain undang saya untuk berkhotbah. Kongres wanita seluruh sinode apa saya lupa ya, November. Lalu Januari saya diundang untuk khotbah wanita Kristen se Kalimantan Barat. Pakai gedung pemerintah. Jadi banyak kantor bupati. Jadi banyak yang mengikuti ibadah itu dari banyak macam-macam sinode termasuk Katolik. Lalu ada yang bicara begini, aduh dari jauh-jauh datang masa cuma 1 hari, nanti bulan April undang lagi ya. Jadi ini bulan April, bulan depan saya mesti ke sana lagi. Berangkat lagi ya. 10 hari saya di sana. Wow. Jadi melayani 3 tempat. Jadi sudah terbiasa dari Om Yakob dulu ya keliling. Oh enggak, kalau dulu Pak Yakob keliling jarang ajak saya, karena saya kan harus urus anak-anak. Kan Pak Yakob suka guyon juga di dalam khotbah. Kalau pergi suami istri ntar anak main ayunan di bawah pohon cabe lagi. Jadi istri mesti jaga anak-anak. Benar.
Wah, banyak cerita kita ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mau menceritakan. Sisanya lain kali lagi ya, kalau pas lagi inget ya. Siap. Berarti lain kali kita ngobrol lagi nih. Iya. Nah, Ibu, sebelum kita menyudahi obrolan kita malam ini, saya secara pribadi mau menyampaikan rasa terima kasih saya yang sangat mendalam tentunya. Sebenarnya saya pengen sekali dulu pengen ngobrol langsung ke Om Yakob, mungkin wawancara begini menyampaikan rasa terima kasih saya, tetapi puji Tuhan masih ada Ibu Rina yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah membuka sekolah ini untuk kami anak-anak desa. Saya dari Tanah Karo, Ibu, benar-benar dari desa. Kampung saya itu kalau saya bilang itu masih terpencil gitu. Bahkan warganya kalau asli dari kampung bapak saya dan ibu saya itu masyarakatnya masih mandi satu tempat. Jadi benar-benar masih sangat desa gitu. Nah, tapi saya bersyukur Pak Yakob kasih saya kesempatan yang jangan terima kasih kepada kami dong, terima kasih kepada ya Tuhan yang di atas. Setiap hari. Tapi maksud saya adalah bahwa Tuhan memakai Bapak dan Ibu sebagai perpanjangan tangan. Semua karena anugerah Tuhan ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk kami kuliah, dapat pendidikan. Bahkan sekarang, wah, banyak banget yang Tuhan kasih bagi kami dari sekolah ini. Jadi terima kasih banyak. Harusnya terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan. Iya, jemaat juga gak lupa nih. Jemaat GBI Mawar Saron, terima kasih banyak yang sudah memberikan persembahan melalui persembahan Bapak Ibu. Sekolah ini berjalan dan memberikan kesempatan bagi kami anak-anak desa. Saya juga contohnya anak desa yang disekolahkan di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu jemaat dan majelis. Nah Ibu, sebelum kita closing mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton di rumah? Ya, kita harus integritasnya tinggi ya. Amin. Kalau kita ingin berhasil, kita harus mempunyai integritas yang tinggi dan harus jujur ya. Tentukan saya kepengen seperti Opa Yakob atau Om Yakob atau Pak Yakob. Rahasianya hanya kita harus jujur, integritasnya harus tinggi, rajin, ya itu saja. Pasti udah bisa berhasil. Saya juga senang kalau nantinya ada ya Yakob Nahoy begitu. Ya nggak perlu pakai nama Yakob Nahoy juga sih. Tapi ya diurapi oleh Tuhan dan dipakai Tuhan seperti Yakob Nahoy. Amin. Begitu ya. Bahkan pesan-pesannya pun sangat bahasa pendidikan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan video kami. Sebelum kita berpisah, tidak lupa saya selalu ingatkan untuk bantu kami dukung dengan cara like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk kemajuan channel kita. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang menonton video ini dimanapun berada, Sekolah STT Mawar Saron Lampung masih membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi teman-teman yang ada di desa-desa dimanapun kalian berada, jika kalian punya hati, punya komitmen untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi terkendala dalam hal biaya, ini adalah jawaban Tuhan bagi kita semua. STT Mawar Saron Lampung hadir memberikan beasiswa bagi anak-anak desa yang mau berkuliah menjadi hamba Tuhan di Lampung. Jadi silahkan daftarkan diri kalian, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari bergabung bersama kami di STT Mawar Saron Lampung. Sekali lagi terima kasih Bu Rina. Sama-sama, Tuhan berkati. Waktunya untuk wawancara. Terima kasih untuk semua teman-teman di belakang layar yang terima bekerja kasih. keras untuk video ini. Terima kasih untuk teman-teman belakang layar. Terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa kembali dalam acara podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Hebat.